Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya akan mempresentasikan tentang analisis ekoefisiensi daur ulang air limbah di PT XXX. Oke, lanjut. Oke, dari pendahuluan di bab 1 tentang latar belakang. Latar belakang sendiri itu ada pengupayaan pengurangan limbah untuk meningkatkan kepedulian akan kelestarian lingkungan. Beberapa perusahaan menghadapi persaingan bisnis kompetitif dengan mengupayakan pengurangan air limbah dengan perencanaan proses kegiatan produksi yang lebih efektif dan efisien. Ekoefisiensi sendiri itu merupakan strategi yang bertujuan untuk menjaga keselarasan antara penggunaan sumber daya yang digunakan secara ekonomi dan polutan yang dikeluarkan secara ekologi dari kegiatan ekonomi. Lanjut, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah bagaimana keuntungan bagi lingkungan yang diperoleh pada PT XXX dari penerapan daur ulang air limbah. Selanjutnya ada bagaimana penerapan metode daur ulang air limbah yang dapat menghemat perekonomian perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini untuk menerapkan metode daur ulang air limbah menjadi air bersih sehingga dapat mengurangi dampak buruk bagi lingkungan akibat pembuangan air limbah dan menghasilkan penghematan secara ekonomis. Oke, selanjutnya ada bab 2 dari tinjauan pustaka. Dari 2.1 ini adalah tentang daur ulang air limbah. Perkembangan industri yang pesat, pencemaran air tanah maupun air permukaan, distribusi sumber air, pencemaran air tanah merupakan air permukaan, serta konsumsi penggunaan air yang tidak merata telah menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah persedia dan kebutuhan air bersih. Dampak dari limbah. Ada senyawa organik yang berupa zat warna, itu berasal dari industri seperti kulit dan industri cat dari beberapa pelarut organik yang digunakan. Setelah itu ada garam anorganik berupa magnesium klorida MgCl2 dan magnesium sulfat MgSO4 yang dihasilkan dari pabrik pupuk, pabrik kertas, terus dari kegiatan pertambangan dan lain-lain. Ada juga asam anorganik berupa asam sulfat H2SO4 yang berasal dari industri pengolahan biji logam dan bahan bakar fosil yang mengandung kotoran berupa ikatan belerang. Selanjutnya ada logam berat berupa timbal, air raksa atau merkuri, kadmium, dan krom yang berasal dari industri pertambangan, zat warna, baterai, dan penyembuhan logam cat, dan lain-lain. Di bab 3 ini tentang metodologi. Pendekatan ilmiah yang saya gunakan adalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menekan analisis dan numerical atau angka yang diolah dengan statistika. Data primer dan sekunder diolah secara kuantitatif sehingga diperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian ini. Selanjutnya ada desain dan penelitian. Di sini ada efektivitas dan efisiensi daur ulang air limbah yang dimana dipantau dari lingkungan dan ekonomi. Setelah itu dilihat dari kualitas lingkungan dan penghematan biayanya. Dan di bawahnya itu adalah kinerjanya, di mana kita melihat kuantitas dan kualitas dari air limbah.
Setelah itu pemakaian dari daya listrik itu sendiri, tenaga kerja yang dibutuhkan, dan perawatan yang akan dilakukan. Setelah itu ada metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data diambil dari metode survei dan observasi yang dimana pada survei dilakukan dengan berkomunikasi langsung pada pihak perusahaan. Pada observasi sendiri didapatkan bahwa mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fakta yang dihadapi ketika berada di lapangan. Mungkin sekian dari yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.